Halo, perkenalkan nama saya Ovelia Sondra dari SMP Kristen Petra 3 kelas 72. Hari ini saya akan menceritakan buku seri cerita rakyat berasal dari Banten yang sudah saya baca. Buku ini terbit pada tahun 2010, pengarang Sekar Septiandari. Buku ini memiliki total 9 cerita dan 64 halaman. Cerita pertama berjudul Asal-usul Pandeglang. Cerita ini menceritakan ada seorang putri yang sedang berusaha untuk tidak menikah dengan Pangeran Jahat. Di dalam usahanya, ia bertemu dengan kakek tua. Kakek tua itu memberitahu kepada putri untuk menerima dan menikah dengan pangeran, tetapi ada persyaratannya, yaitu pangeran harus membuat bolongan di batu keramat yang tingginya setara dengan tubuh manusia. Tempat Pangeran Jahat itu menemukan batu keramat sekarang dinamakan Keramat Watu, dan batu yang bolong sekarang bernama Karang Bolong. Dari cerita ini kita belajar bahwa kesombongan yang kita miliki dapat membuat kita menjadi orang yang jahat. Cerita kedua berjudul Legenda Tanjung Lesung. Ini menceritakan ada seorang pengembara yang bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang cantik. Setelah berhari-hari ia memikirkan wajah gadis cantik itu, akhirnya ia memutuskan untuk mencarinya. Setelah beberapa hari, ia bertemu dengan seorang gadis di sebuah desa yang sama dengan di mimpinya. Singkat cerita, mereka menikah. Raden Bodok, si pengembara, ia sangat suka bermain lesung. Setiap hari, ia selalu ingin bermain lesung. Pada hari Jumat, ia ingin bermain lesung, tetapi sudah dilarang oleh para tetangga, istri, dan mertuanya. Tetapi ia tetap bermain. Saat dia bermain, ia mendengar para tetangga tertawa sambil menunjuk Raden Bodok. Karena ia kebingungan, ia melihat dirinya. Ternyata ia sudah berubah menjadi lutung. Karena ia malu, ia kabur ke hutan dan bersembunyi. Tempat itu sekarang bernama Tanjung Lesung karena terletak di Tanjung, dan Raden Bodok berubah menjadi lutung. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita harus menaati aturan-aturan di sekitar kita, dan kita tidak boleh membantah kepada orang-orang di sekitar kita demi kebaikan kita. Cerita ketiga berjudul Legenda Batu Kuung. Ini menceritakan ada saudagar yang sangat kikir dan tamak. Pada suatu hari, ada seorang pengemis yang datang untuk meminta makan kepada saudagar itu. Saudagar itu memberikan makanan sisanya, tetapi dengan cara melemparkan makanan itu ke muka si pengemis. Lalu pengemis itu berkata, nanti si saudagar akan merasakan hal yang sama. Keesokan harinya, saudagar saat bangun, kakinya tidak bisa digerakkan dan pincang. Setelah itu, ia karena sudah banyak dukun yang mencoba dan tidak bisa menyembuhkannya, ia membuat sayembara. Pengemis itu mendengar ada sayembara dan ia kembali ke rumah saudagar itu. Pengemis itu berkata kepada si saudagar, jika kakinya ingin sembuh, ia harus pergi ke Gunung Karang dan ia harus bersemadi selama 1 minggu, dan nanti akan muncul mata air
sehingga ia bisa mandi di sana. Setelah mendengar itu, si saudagar pun pergi ke Gunung Karang. Setelah 1 minggu muncul mata air, dan si saudagar itu pun mandi di sana. Setelah itu kakinya pun sembuh. Setelah ia kembali ke rumahnya, ia membagikan setengah hartanya kepada orang-orang miskin. Sumber mata air panas itu sekarang menjadi objek wisata, dan Batu Kung artinya batu cekung. Dari sini kita bisa belajar bahwa sifat kikir dan tamak itu dapat mendatangkan malapetaka. Cerita keempat berjudul Legenda Sumur Tujuh. Ini menceritakan suami istri yang mempunyai 3 anak. Anak sulung mereka sudah mau menginjak umur 40 tahun, tetapi ia belum menikah. Sedangkan adiknya sudah menikah dan mempunyai anak. Pada malam hari ia bermimpi dia bertemu dengan seorang kakek, dan ia disuruh pergi ke puncak Gunung Pabiasan untuk bersemadi di sana selama 40 hari 40 malam. Setelah itu ia turun pergi ke kaki gunung dan mencari sumur yang totalnya ada 7. Lalu ia mandi di sana. Paginya ia memberitahu kepada orang tuanya, dan ia pergi ke puncak Gunung Pabiasan. Setelah ia bersemadi, ia pun turun dan ke sumur 7 itu. Setelah kembali, ia bertemu dengan pangeran dari Kesultanan Banten, dan pangeran itu pun ingin melamar sang putri karena ia mencari pasangan yang berasal dari rakyat biasa. Sekarang setelah ia menikah, ia menjaga dan merawat ke-7 sumur itu. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita harus menaati perintah demi kebaikan kita sendiri. Cerita kelima berjudul Mahasiswa Terate Udik. Ini menceritakan di Kampung Terate terdapat satu musala yang biasa selain digunakan untuk beribadah, digunakan juga untuk menyelesaikan masalah. Suatu hari, ada 2 orang yang sedang memperebutkan sebidang tanah di belakang masjid. Sebenarnya yang mempunyai tanah itu sudah meninggal, tetapi ia tidak meninggalkan surat wasiat. Lalu 2 orang itu pun memperebutkan. Salah satu ustadz dari masjid itu pun berkata untuk menyiapkan saksi dari tiap orang itu. Pada keesokan harinya, 2 orang itu pun datang membawa saksi dan bersumpah di depan Al-Quran di sana. Setelah itu, salah satu dari mereka memenangkan tanah itu. Tetapi pada sore hari, saksi orang itu tiba-tiba sakit parah dan tidak bisa disembuhkan, lalu meninggal. Setelah itu ada kejadian yang sama kembali, dan masyarakat sekitar menganggap bahwa musala itu adalah musala yang keramat, sehingga
setiap orang yang berbohong akan mendapat balasan. Dari cerita ini kita dapat belajar bahwa sepintar-pintarnya kita menyembunyikan kebohongan, lama-kelamaan pasti akan terungkap. Cerita ke-6 berjudul Asal-usul Gunung Pinang. Ini menceritakan dahulu ada di pesisir pantai Banten ada seorang janda dan anak laki-lakinya yang miskin. Anak laki-laki itu mempunyai cita-cita yang sangat tinggi namun sangat susah untuk diraih. Waktu itu ada kapal dari saudagar kaya yang datang untuk berlabuh. Ketika melihat itu, anak laki-laki itu pun langsung berpikir untuk bekerja di sana. Ia pun memberitahu ibunya, tetapi ibunya melarang karena itu berbahaya. Tetapi anak laki-laki itu tetap memaksa. Akhirnya ibunya mengalah dan akhirnya memperbolehkan dan menyuruh anak laki-laki itu membawa burung yang mereka pelihara. Setelah beberapa lama ia bekerja di sana, ia termasuk pekerja yang sangat rajin di sana. Lalu ia pun setiap ini selalu meningkat tingkatannya. Ia waktu itu dipanggil oleh pemilik kapal itu dan pemilik kapal itu berkata karena kerja si anak laki-laki itu baik, ia akan menikah dengan putrinya. Lalu anak laki-laki itu pun setuju. Setelah beberapa lama mereka menikah, mereka pun datang kembali di pesisir pantai kembali. Setelah ibunya mendengar, ia berpikir pasti itu anaknya. Lalu ia pun bergegas ke pesisir pantai itu. Ia melihat bahwa benar itu anaknya. Setelah itu ia pun mendekati dan memanggil, tetapi anak laki-laki itu tidak memberitahu kepada istrinya bahwa ibunya ternyata masih hidup. Dia berbohong kepada istrinya bahwa ibunya telah meninggal. Lalu tiba-tiba langit pun gelap, lalu kapal itu terombang-ambing. Karena kapal terombang-ambing, burung yang ia pelihara pun lepas yang dititipkan dari ibunya, dan burung itu berkata, "Aku itu ibumu." Tetapi anak itu tetap saja tidak ingin mengakui. Akhirnya tiba-tiba kapal itu pun terombang-ambing dan terangkat hingga terbalik di bagian selatan dan terlihat seperti gunung. Sekarang gunung itu dinamakan Gunung Pinang. Dari cerita ini kita belajar bahwa kita tidak boleh berbohong karena kebohongan pasti akan terungkap, dan kita harus mengingat jasa yang sudah dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita ataupun orang tua kita. Cerita ke-7 berjudul Asal-usul Prasasti Muncul. Ini menceritakan di kerajaan Tarumanegara
terdapat 7 buah prasasti. Salah satunya adalah prasasti Monzo. Prasasti Monzo dibuat kepada Raja Purnawarman karena ia telah membasmi sekelompok perompak pada waktu itu. Prasasti Monzo juga disebut prasasti Sidanghyang karena terletak di tepi pantai Sidanghyang di Desa Lebak di Kecamatan Monzo, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari cerita ini kita belajar bahwa sikap bijaksana dan sikap baik kita akan membawa kita ke kemasyuran. Cerita ke-8 berjudul Legenda Si Batu. Ini menceritakan dahulu ada raja dan permaisuri yang sangat kikir dan serakah. Mereka dibenci oleh rakyatnya. Waktu itu Batara Guru karena melihat sikap mereka yang sangat kikir, akhirnya pun menyuruh Dewa Indra untuk menjadi pengemis tua dan untuk menyadarkan mereka. Dewa Indra pun berubah menjadi seorang pengemis tua dan waktu itu raja dan permaisuri pun sedang mengadakan acara menggunakan harta kerajaan. Saat itu pengemis tua itu datang dan meminta makan kepada raja dan permaisuri, tetapi mereka berdua tidak mau memberikan dan malah menyuruh pengemis tua itu cepat-cepat pergi. Karena pengemis tua itu tidak cepat-cepat pergi, akhirnya mereka pun memanggil pengawal mereka dan menyuruh pengawal itu untuk menarik pengemis itu untuk keluar. Saat dua pengawal itu mau menarik, tiba-tiba pengemis tua itu hilang dan muncullah Dewa Indra. Dewa Indra pun berkata kalau karena sifat kikir dan serakah mereka akan mendapat hukuman. Seketika langit itu pun menjadi gelap dan para tamu, pengawal, permaisuri dan raja tiba-tiba berubah menjadi batu. Sampai sekarang batu-batu itu pun masih ada, tetapi bentuknya tidak menyerupai manusia. Kita bisa belajar dari cerita ini bahwa sikap sombong tidak akan terpuji, melainkan mendatangkan bencana. Cerita ke-9 berjudul Nini Si Penyihir Jahat. Ini menceritakan dulu ada seorang penyihir yang sangat jahat. Waktu itu ada anak muda yang sedang berkeliling dan karena ia mendengar tertawa seorang perempuan, ia pun cepat-cepat bersembunyi. Ternyata itu adalah si penyihir jahat. Si penyihir jahat merencanakan rencana jahat, yaitu ia mengambil bunga dan ia akan merangkainya dengan sangat indah, lalu ia akan memberikannya kepada putri. Tetapi jika bunga itu dicium oleh orang itu akan pingsan dan tidak bisa bangun kecuali ada penawarnya. Saat anak laki-laki itu bersembunyi, ia juga mendengar bagaimana cara
penawarnya. Setelah ia tahu, ia pun cepat-cepat kembali ke rumah. Tidak lama, raja mengadakan sayembara bahwa putrinya pingsan dan tidak bisa bangun. Siapapun yang bisa membangunkan, ia akan mendapatkan apa yang ia minta. Karena anak laki-laki itu sudah tahu penawarnya, ia segera ke hutan dan mengambil bunga itu. Setelah ia sampai di kerajaan, ia pun berkata kepada raja untuk mencoba. Dan benar saja, yang penawar itu dapat membangunkan. Setelah ia bisa membangunkan itu, tidak lama si penyihir jahat baru datang dan ingin menyembuhkan putri kerajaan itu. Tetapi dengan syarat ia akan menikah dengan putri itu. Tetapi karena raja sudah tahu kalau itu adalah penyihir jahat yang sudah merencanakan, ia pun menolak. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa rencana jahat yang kita buat pasti lama-lama akan ketahuan. Dari 9 cerita tadi, cerita yang menurut saya paling menarik adalah cerita keempat, yaitu Legenda Sumur Tujuh. Sekian dari saya, terima kasih.